Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bersama saya, Vika Novianti, inilah catatan penting Kabar Sepekan Menteri Pertanian selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2022. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menerima audiensi bersama Rektor IPB University, Arif Satria di ruang kerja Mentan, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Dalam pertemuannya tersebut, Menteri Pertanian memberikan arahan berupa langkah-langkah strategis kepada Arif Satria untuk segera mengimplementasikan program-program yang diajukan. Salah satunya dukungan kepada desa-desa yang memiliki potensi ekspor hingga meningkatkan kualitas produk pertanian Indonesia agar dapat berdaya saing tinggi, sehingga produk impor dapat tergantikan dengan produk pertanian dalam negeri. Berikutnya kabar sepekan Menteri Pertanian, yakni pada tanggal 17 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo resmi mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Kepemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pengukuhan dilakukan di ruang Senat Akademik Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam rangkaian pengukuhan gelar Profesor Kehormatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Hibridisasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan kearifan lokal dalam mengurai kompleksitas kepemerintahan. Pidato pengukuhan ini merupakan pertanggungjawaban pengetahuan senyap saya, touching knowledge yang saya punyai dan saya praktekkan dalam keterlibatan pada dunia pemerintahan. Ini adalah pengetahuan di lapangan, ini adalah pidato profesor lapangan. Saya menjalani karir dunia pemerintahan dengan memanfaatkan pengetahuan formal dari ilmu hukum dan administrasi negara dan kearifan lokal dari warisan leluhur saya, orang Bugis Makassar. Dengan dasar itu, pidato ini saya beri judul Hibridasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan kearifan lokal dalam mengurai kompleksitas kepemerintahan. Masih di tanggal yang sama, yakni pada tanggal 17 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri acara peresmian revitalisasi kawasan Museum Bala Lompoa, Makassar. Menteri Pertanian mengajak masyarakat di Kabupaten Goa untuk menjaga jejak kejayaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terbesar di belahan timur Nusantara. Salah satunya dengan menjaga sektor pertanian agar tetap tangguh dan tumbuh sebagai penopang ekonomi di tengah pandemi. Menurut Syahrul Yassin Limpo, sektor pertanian sejauh ini terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, PDB pertanian pada triwulan 2 tahun 2020 tumbuh sebesar 16,24% dan triwulan 1 tahun 2021 tumbuh 2,95% year on year. Berlanjut pada tanggal 18 Maret 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menyapa petani dan penyuluh pertanian melalui virtual di ruang Agriculture Warum Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Selain menyapa petani dan penyuluh pertanian Indonesia, Menteri Pertanian memperkenalkan fungsi ruang Agriculture Warum kepada Menko Marves. Mentan SCL mengatakan ruang AWR berfungsi sebagai jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan para petani dan penyuluh pertanian, serta AWR juga akan menjadi pusat kendali dan pemantauan secara real-time kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah di Indonesia. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian. Edisi kali ini saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.